Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian Arduino pengaturan motor DC. Sebelumnya, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Endo Yusri. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika semester 5. Baik, kita ke pembahasan ke materinya. Di sini ada judulnya Rangkaian Arduino Uno Pengaturan DC. Apa sih itu motor DC? Nah, saya akan menjelaskan DC-nya terlebih dahulu. DC itu direct current, yaitu dia motor direct current, sebuah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik dalam bentuk putaran atau gerakan gitu. Jadi kita lanjut ke latar belakangnya. Motor DC atau di rekuren merupakan motor yang mudah untuk diaplikasikan. Karena kemudahannya, motor DC sering digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti peralatan industri dan rumah tangga. Motor di rekuren ini uh, sering digunakan untuk peralatan industri dan rumah tangga. Begitu. Sebuah mesin listriknya yang sering digunakan di industri dan rumah tangga ya. Ah, Namun dalam pengaplikasiannya, kecepatan motor DC sering terjadi penurunan akibat dari beban yang ada, sehingga kecepatannya menjadi tidak konstan dalam dunia industri. Pengendalian kecepatan motor DC sangat penting. Lanjut ke slide keduanya, ketiga. Menggunakan kontrol PID atau proporsional integral derivative. Eh, Motor DC ini merupakan motor yang saat ini banyak digunakan untuk proses produksi dalam industri karena mudah untuk diaplikasikan. Motor DC sering digunakan pada pemakaian yang memerlukan rentang kecepatan yang lebar. Selain itu, motor DC juga mempunyai kekurangan yaitu pengaturan kecepatan dan besarnya saat putaran awal. Oleh karena itu, untuk menekankan tingginya overshot pada putaran awal motor perlu dilakukan pengaturan sehingga kecepatan motor sesuai dengan set point yang diinginkan dengan reset time yang tinggi, overshot yang lebih kecil. Seperti itu. PID ini juga mempunyai kekurangan ya, kecepatan dan besarnya putaran awal itu. Nah, kita masuk ke slide ke-5, ada sistem kendalinya. Pada suatu sistem kendali harus ada sesuatu yang dikendalikan. Dalam bidang teknik, sesuatu yang dimaksud adalah suatu sistem fisik yang merupakan sekumpulan peralatan mekanik, elektrik, kimiawi, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem fisik dikendalikan disebut kendalian. Jadi, sistem fisik ini ketika dikendalikan menjadi yang namanya kendalian. Sistem fisik yang dikendalikan disebut kendalian. Gitu. Eh, yang dimaksud sistem fisik merupakan sekumpulan peralatan mekanik, elektrik, jelas. Mereka ini untuk menjalankan sistem kendalinya harus ada tentunya mekanik, elektrik, dan kimiawinya. Nah, ini variabel atau besaran yang memberikan suatu aksi pengaruh terhadap kendali disebut input. Nah, ini tadi fisik tadi, ini dia inputnya. Karena kan yang tadi sistem fisik yang dikendalikan disebut kendalian. Ini dia fisik. Karena dikendalikan namanya kendalian. Nah, hal ini dapat digambarkan dalam diagram blok gambar. Seperti ini dia. Lanjut ke kendalian kecepatan motor DC atau di rekuren. Pengendalian pengendalian fluksi medan magnet atau mengatur tahanan geser medan yang dihubungkan secara seri dengan medan dengan menaikkan tahanan dalam rangkaian medan akan menyebabkan
fluksi, medan mengecil, menurun, sehingga kecepatannya bertambah. Biasanya digunakan untuk motor shunt atau motor konvon. Pengendalian tahanan resistansi jangkar yang dihubungkan seri dengan jangkar. Dengan tahanan seri dinaikkan, tegangan pada jangkar motor berkurang dan kecepatan motor menurun. Gitu. Jadi kita masuk ke slide ke-8 yaitu kontrol pada PID. Yang pertama itu ada error. Error itu merupakan jumlah perangkat yang tidak melakukan sesuatu dengan benar ya. Nah, yang B itu ada proporsional. Proporsional istilahnya proporsional ini berbanding lurus dengan kesalahan saat ini. Pengendalian proporsional juga bertindak sebagai penguat yang mampu mengubah output dari sistem secara proporsional tanpa memberikan efek dinamik pada kinerja pengendali. Pengendali yaitu yang ketiga ada integral atau AI. Istilah integral ini bergantung pada kesalahan kumulatif yang dibuat selama jangka waktu, yaitu T. Ingat ya, integral I, eh, sedangkan jangka waktu itu T. Pengendalian integral merupakan pengendalian yang berfungsi untuk memperbaiki respon tunai steady state dari sistem sehingga pengendalian ini mampu memperkecil error sistem, yaitu integral tadi. Yang D-nya derivatif bisa disingkat dengan D. Istilah turunan tergantung laju. Perubahan kesalahan pengendalian ini merupakan suatu pengendalian yang berfungsi untuk memperbaiki respon transient dari sistem. Yang ada yang konstan atau faktor. Setiap istilah PID dimasukkan dalam kode dengan mengalihkannya terhadap konstan masing-masing. P faktor KP. Nilai konstan yang digunakan untuk menambah atau mengurangi dampak proporsional. D faktor KD. Nilai konstan yang digunakan untuk menambah atau mengurangi dampak dari derivatif I faktor KI. Nilai konstan yang digunakan untuk menambah atau mengurangi dampak dari integral. Di sini ada motor DC atau direkuren. Motor direkuren merupakan salah satu penggerak utama yang banyak digunakan di industri masa kini. Pada tahun-tahun yang lalu, kebanyakan motor servo kecil yang digunakan untuk tujuan kendali merupakan jenis alternating kuren atau disingkat AC. Pada kenyataannya, motor AC lebih sulit untuk dikendalikan, khususnya untuk kendali posisi dan karakteristiknya cukup non-linear yang membuat tugas analitis lebih sulit. Sedangkan motor direkuren lebih mahal karena singkat dan komutatornya, dan motor DC dengan flux berubah hanya sesuai untuk aplikasi kendali jenis tertentu. Sebelum teknologi magnet berkembang pesat, torsi persatuan volum atau bobot dari suatu motor DC dengan medan magnet bermain sangat jauh dari yang diinginkan. Itu AC ini lebih sulit untuk dikendalikan gitu, khususnya untuk kendali posisi. Sedangkan motor direkuren ini lebih mahal karena sikat dan komutator gitu. Teknik manufaktur yang maju juga
telah menghasilkan motor DC dengan rotor tanpa besi yang mempunyai inersia yang sangat kecil, sehingga mencapai suatu rasio torsi inersia yang sangat tinggi dan sifat konstanta waktu yang kecil telah membuka aplikasi baru untuk motor DC pada perlengkapan komputer seperti penggerak pita, printer, disk drive, dan pengolahan kata, seperti pada industri otomasi dan perkakas mesin. Seperti inilah gambar. Ya. Stator merupakan bagian yang diam pada motor DC. Di bagian stator terdapat magnet permanen yang menghasilkan medan magnet untuk memutar rotor yang berada di antara kedua kutub magnet pada bagian stator. Ini diberi catu DC pada kumparan medan field windings sehingga muncul medan magnet konstan. Oleh karena itu, stator pada mesin DC disebut sebagai penghasil medan magnet utama. Eh, Setelah itu ada rotor atau jangkar motor DC. Rotor merupakan bagian yang bergerak pada motor DC. Rotor terdiri dari inti besi yang dililitkan kumparan. Kumparan pada motor ini disebut sebagai kumparan jangka di mana GGL induksi dihasilkan. Rotor ini yang menggerakkan roda pada robot sehingga perputarannya dapat membantu pergerakan pada lintasan. Kecepatan putaran rotor ini tergantung dari tegangan yang masuk dan gaya medan magnet yang dihasilkan. Semakin besar tegangan yang masuk, maka perputarannya semakin cepat. Seperti inilah gambarnya. Kita masuk ke komutator. Komutator ini terdiri dari batangan tembaga yang dikeraskan dan diisolasi dengan jenis mika. Komutator berfungsi untuk mengumpulkan arus induksi dari konduktor jangkar dan mengonversinya menjadi arus searah melalui proses. Seperti inilah komutator itu. Nah, kita masuk ke Arduino Uno-nya. Arduino Uno adalah board yang menggunakan microcontroller Atmega 328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital, 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, dan 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sebuah tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol 26 reset. Arduino Uno membuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah microcontroller. Hanya dengan menghubungkan sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah dapat membuatnya bekerja gitu. Hmm, Arduino Uno itu. Nah, setelah Arduino Uno ada yang namanya Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah pengendalian micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Seperti itu. Eh, Setelah itu ada perancangan sistem, direalisasikan dengan menggunakan potensiometer untuk mengatur set point dan kecepatan motor. Selanjutnya akan diproses Arduino dan dikirim ke motor DC. Pada penelitian yang dilakukan controller menggunakan Arduino Uno yang berfungsi memproses data yang dikirimkan oleh feedback dan diproses agar sama seperti set point. Selanjutnya pergerakan motor DC dengan pengontrol motor menggunakan drive motor L298N. Feedback pada sistem menggunakan motor DC yang di dan salah satu keluaran motor DC yang akan bekerja sebagai feedback. Seperti inilah dia. Isometer Arduino
LCD drive motor, motor DC. Nah, pada gambar di samping menunjukkan cara kerja alat pada kecepatan motor dengan memulai dengan masukan berupa kecepatan dari potensiometer, lalu motor akan berputar sesuai set point yang dimasukkan. Selanjutnya, saat motor berputar, maka respon mengikuti set point. Jika tidak, maka akan diproses oleh PID dan masuk kembali ke set point sampai respon mengikuti set point yang diinginkan. Jika jika iya, maka motor akan berputar dan respon akan sesuai dengan set point yang diinginkan. Maka proses selesai. Nah, seperti ini dia. Mulai input potensiometer ketika motor bergerak sesuai input, respon set point. Kalau yes, dia bakal ke motor bergerak sesuai set point, respon. Setelah itu dia respon mengikuti set point dan selesai. Kalau dia mulai dan itu no, dia akan dipindahkan ke PID. Seperti itu. Wiring motor DC to drive motor L298N. Rancangan motor DC yang digunakan adalah bus HES. Motor DC sebagai akuator skematik ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, seperti inilah gambarnya. Nah, untuk wiring rangkaian keseluruhan, seperti inilah gambarnya. Parameter PID dari hasil respon awal perhitungan yang sudah dilakukan didapat dinilai parameter PID seperti yang ditunjuk pada tabel ini. Seperti yang kita lihat tadi ada parameter, saya jelaskan tadi ada parameter KP, KI, KD, yaitu PID 0,626, 2,944, 0,736. Di respon awal dan perhitungannya langsung diuji pengujian pada sistem. Nah, gitu. Diuji. Nah, nih ada penjelasannya. Pada gambar pengujian saat set point dirubah secara cepat saat diturunkan dan dinaikkan, respon mengikuti set point dan kembali menuju steady state. Berapapun set pointnya, responnya mengikuti. Kesimpulannya, dengan metode PID, kontrol kecepatan motor DC di rekuren menghasilkan tanggapan respon yang stabil. Dua, berdasarkan data respon sistem yang diperoleh dari penguji dan tuning parameter PID, maka parameter controller PID dapat ditentukan pada motor DC mempunyai gain KP 3,125, KI-nya 2,5 dan KD-nya 0,125. 3. Pada respon yang diberi gangguan dan perubahan set point, respon tetap menuju steady state. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.